Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulma Aprila, salah satu anggota kelompok dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu konsep pengendalian mutu pendidikan. Langsung saja, yaitu pengendalian mutu pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, pengendalian mutu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen sekolah, serta pelayanan kepada peserta didik. Dalam dunia pendidikan, mutu dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, peserta didik, serta dunia kerja. Pengendalian mutu pendidikan dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Sekolah atau lembaga pendidikan biasanya menetapkan standar mutu tertentu, kemudian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara standar dan pelaksanaan, maka dilakukan tindakan perbaikan agar mutu pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, kepuasan peserta didik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut. Dalam perspektif pendidikan modern, pengendalian mutu juga berkaitan dengan budaya mutu quality culture, yaitu kebiasaan seluruh warga sekolah untuk selalu bekerja secara profesional, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan kualitas. Oleh karena itu, pengendalian mutu menjadi bagian penting dalam manajemen pendidikan karena membantu lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan untuk meninjau efektivitas sistem manajemen mutu yang telah diterapkan. Rapat ini biasanya dilaksanakan secara berkala, misalnya setiap semester atau setiap tahun, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam rapat tinjauan manajemen, pimpinan bersama tim manajemen membahas berbagai hal penting seperti hasil audit internal, tingkat pencapaian mutu pendidikan, keluhan peserta didik atau orang tua, kinerja guru dan tenaga pendidikan, serta efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, rapat ini juga digunakan untuk mengevaluasi hambatan atau masalah yang muncul selama pelaksanaan program pendidikan. Hasil dari rapat tinjauan manajemen biasanya berupa keputusan atau rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh seluruh bagian terkait. Misalnya, jika ditemukan rendahnya hasil belajar siswa, maka sekolah dapat memutuskan untuk meningkatkan pelatihan guru, memperbaiki metode pembelajaran, atau menambah fasilitas belajar. Dengan demikian, rapat tinjauan manajemen berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Rapat tinjauan manajemen juga penting karena dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara bagian dalam organisasi pendidikan. Semua pihak dapat menyampaikan pendapat, masalah, dan solusi sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Baik, hanya ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi rekan saya. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tindakan korektif dan preventif. Jadi, tindakan korektif dan preventif merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Keduanya itu tidak ini bertujuan untuk mengatasi masalah serta mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mengaruhi kualitas pendidikan. Tindakan korektif
Jadi tindakan korektif itu adalah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki masalah atau ketidaksesuaian yang telah terjadi. Fokus utama tindakan korektif adalah mencari penyebab masalah dan perbaikinya agar tidak terulang kembali. Dalam dunia pendidikan, contohnya seperti tindakan korektif, misalnya kita ketika hasil ujian siswa rendah karena metode pembelajaran kurang efektif. Di sekolah itu kemudian melakukan pelatihan kepada guru agar metode pembelajaran menjadi lebih baik. Adapun langkah-langkah tindakan korektif biasanya mengidentifikasi masalah, menentukan penyebab masalah, menyusun rencana perbaikan, melaksanakan tindakan perbaikan, dan mengevaluasi hasil tindakan tersebut. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tindakan preventif. Tindakan preventif adalah langkah yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah di masa depan. Jadi tindakan ini bersifat antisipatif dan bertujuan menjaga agar proses pendidikan tetap berjalan dengan baik. Contohnya, seperti sekolah membuat program pelatihan rutin bagi guru sebelum muncul masalah kualitas pembelajaran. Jadi, adapun langkah-langkah tindakan preventif yang pertama itu mengidentifikasi potensi masalah, menganalisis risiko yang mungkin terjadi, menyusun langkah pencegahan, melaksanakan tindakan pencegahan, memantau efektivitas tindakan tersebut. Jadi dengan adanya tindakan korektif dan preventif, lembaga pendidikan dapat menjaga stabilitas mutu pendidikan dan menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai yaitu analisis akar masalah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya analisis akar masalah ini adalah metode yang digunakan untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Dan juga dalam manajemen mutu pendidikan, analisis akar masalah ini sangat penting karena ini membantu lembaga pendidikan memahami faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian atau kegagalan dalam proses pendidikan. Itu seringkali suatu masalah itu hanya diselesaikan pada gejalanya saja tanpa mengetahui penyebab utamanya, yang mana akibatnya masalah yang sama terus berulang. Oleh karena itu, analisis akar masalah ini dilakukan untuk menggali faktor paling mendasar yang menyebabkan masalah itu terjadi. Contohnya itu seperti jika tingkat disiplin siswa itu rendah, sekolah tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga mencari penyebab utama seperti kurangnya pengawasan, metode pembelajaran yang membosankan, atau kurangnya motivasi belajar siswa. Adapun beberapa metode yang sering digunakan dalam analisis akar masalah itu antara lain yaitu pertama, metode 5Y, yaitu bertanya mengapa secara berulang sehingga ini ditemukan penyebab utama masalah tersebut. Yang kedua itu diagram fishbone atau Ishikawa, yaitu diagram yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai faktor penyebab masalah. Yang ketiga yaitu brainstorming, yaitu diskusi bersama untuk menemukan kemungkinan penyebab masalah. Adapun selanjutnya itu mengenai tahapan analisis akar masalah, itu meliputi seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data terkait masalah, mencari penyebab utama masalah, menentukan solusi yang tepat, serta mengevaluasi hasil penyelesaian masalah. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.